Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabar? Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Saskia, yaitu co-founder dari 3 Generasi dan seorang psikolog anak dan keluarga. Nah, hari ini kita mau ngobrol soal topik yang agak menggelitik nih awalnya, karena memang aku tuh sempat kepikiran banget. Jadi kita tuh sebagai orang tua banyak banget nih yang suka merasa cemas, gimana ya kalau anak kita dibully gitu kan. Itu adalah suatu ketakutan aku sih sebagai orang tua. Tapi aku pun berpikir sebaliknya juga nih, gimana kalau ternyata malah anakku yang seorang pembuli, amit-amit ya, jangan sampai. Nah, makanya hari ini aku mau ngobrol langsung sama Saskia. Aku mau nanya-nanya nih tentang bagaimana sih keadaan-keadaan atau juga hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai orang tua agar anak terhindar dari bully. Hai Saski. Hai Dira, apa kabar? Baik, dirimu bagaimana? Baik, ini kita tetanggaan tapi gak pernah ketemu ya. Iya, jauh banget rumahnya, jauh banget. Saking jauhnya sampai gak pernah ketemu. Ya, kesibukan masing-masing ya Bun ya. Iya, betul-betul. Gimana Dira, jadi gimana nih? Iya, nah tadi tuh kan gue udah bilang nih di awal. Nah, gue tuh sering banget, apalagi dengan kita sekarang adanya social media, cyberbullying tuh juga makin menakutkan ya gitu. Jadi memang sebagai orang tua, concern gue tuh gimana ya kalau misalnya anak gue tuh dibully, amit-amit gitu ya, jangan sampai gitu. Tapi on the other hand gitu kan, kita juga harus ini ya, maksudnya jangan terlalu melihat anak kita yang jadi korban nih. Malah amit-amit gimana kalau misalnya kok anak gue ya ternyata yang si pembulinya gitu ya, amit-amit nih. Cuman nah makanya nih hari ini gue mau nanya sama lo nih, sebenarnya kenapa sih gitu anak tuh bisa menjadi pelaku bullying? Nah ini tuh pertanyaan menarik sih, karena mungkin kalau bullying itu kasus yang cukup dekat sama gue karena berpengalaman ya. Baik guenya terbully, atau mungkin di satu sisi lain tiba-tiba gue memberanikan diri untuk membuli balik atau melawan lah gitu. Memang kan kita sempat ngobrol ini juga. Bener kayak pas lo ngajakin untuk ngobrolin tentang topik ini tuh gue langsung semangat mencari recent researchnya tuh terakhir ngomong apa sih gitu. Walaupun gue udah ya tau lah sebelumnya seperti apa, tapi memang si bullying ini tuh utamanya malah dia bisa terjadi karena faktor dari rumah gitu, kalau dari beberapa research gitu. Jadi kalau ditanya kenapa yang bisa menyebabkan anak bisa membuli, itu tuh banyak banget gitu. Bisa jadi misalnya karena anaknya kurang percaya diri, walaupun kelihatannya misalnya anaknya nampaknya populer, anaknya sosialisasinya bagus, tapi kurang percaya dirinya tuh bisa jadi dia nggak merasa seberharga itu gitu. Entah dari orang tuanya, entah dari mana, akhirnya keluarnya di sekolah dia membuli temannya. Dan by the way, kalau kita ngomongin bully, sebelum kita ngomongin yang lain-lain, itu tuh harus ada beberapa part yang kita mesti paham. Jadi bukan berarti kalau misalnya anak kita tuh agresif, impulsif gitu, atau dominan tuh berarti dia bullier gitu. Enggak juga gitu. Tapi justru di situ tuh ada situasi yang powernya nggak sama, anak kita atau si situasinya tuh ada power yang nggak sama, kemudian terjadi berulang dan ada perilaku agresif yang disengaja gitu buat dia mendapatkan kepuasan gitu. Jadi beda kan kalau misalnya kayak anak gue nih, kalau Safi kan kayaknya lebih diam daripada Saga ya, lebih kalem gitu. Kalau Saga tuh nggak ada angin nggak ada hujan, dia bisa tiba-tiba banting sesuatu atau apa gitu. Nah tapi bukan berarti itu anaknya bakat membuli, tapi iya anaknya mungkin caranya mengekspresikan sesuatu masih di taraf yang kelihatannya agak agresif nih gitu. Nah kalau tanya kenapa tadi, yaitu macam-macam, dari mulai dia nggak dapat perhatian yang cukup, kemudian dia punya self esteem yang kurang baik gitu, kemudian juga mungkin ini tuh tipe anak-anak yang mencontoh sih di rumah itu caranya kita berelasi itu seperti apa sama mereka, itu jadi situasi yang membuat dia terinternalisasi harus berelasi dengan orang seperti apa. Jadi kan kalau bullying ini tuh terjadi karena ada interaksi kan, kita berelasi sama orang. Nah pagar pertama model relasi atau interaksi tuh
dari anak ke orang tua gitu, ngelihatnya orang tua. Jadi itu sih kebanyakan ternyata tuh dari rumah. Jadi itu learning, bukan bakat tiba-tiba ya pokoknya lo turunan pasti lo jadi pembuli gitu. Ya. Jadi sebenarnya emang PR kita jadi orang tua sih ya, memang maksudnya gimana kita build environment yang memang healthy juga supaya anak nantinya bisa pick up perilaku yang memang nantinya ya bisa dibilang mungkin agak melenceng ya kalau misalnya memang di rumah terlihat banyak yang agak agresif gitu mungkin. Nah, benar. terus akhirnya gimana tuh Sas? Kan kita udah bahas ya, maksudnya di rumah tuh memang fondasi awalnya. Nah, fondasi awalnya tuh gimana sih kalau misalnya nih di keluarga itu untuk menghindari anak bisa berperilaku bully ini gitu. Iya, kalau tadi kita bahas kan PR-nya selalu dari keluarga gitu kan, kitanya dulu yang kadang tuh gini, mungkin sebagai parents lebih ke kita mulai aware dulu ya sama diri kita tuh gampang terganggunya tuh sama hal apa gitu, misalnya sama orang atau sama pada saat kita disiplinin anak itu tuh apa sih yang membuat kita mudah terganggu dan bagaimana cara kita mengekspresikannya itu dulu gitu. Jadi maksud gue tuh gini, misalnya ya orang marah tuh pasti ada kan marah gitu, nggak mungkin lah orang 100% nggak marah gitu, kita berusaha mengelola marah, tapi caranya tuh kayak gimana. Misalnya pernah nggak secara nggak sadar kita kayak lagi ketemu sama suami kita atau ngomong sama teman kita di rumah atau anak lagi lihat terus kita ngegosipin teman kita atau ngegosipin orang lain gitu, ngejulitin atau apapun lah bahasanya gitu. Itu kan model anak dapet oh itu hal yang nggak apa-apa loh dilakukan gitu. Misalnya kita menjelek-jelekan salah satu orang gitu, terus kayak itu tuh orang aneh banget gitu, kita ngomongin bagaimana orang ini berbeda sama kita. Jadi hal-hal kecil dari omongan kita, dari yang dia dengar itu baru tentang mengenai orang lain, belum yang dia dapatkan di dirinya sendiri. Misalnya kita tipe yang ngancem nggak ke anak kalau membuat dia nurut gitu, atau kita tipe yang kayak pokoknya because I said so, kalau aku ngomong gini kamu juga harus ikut. Itu kan ada anak melihat ada benar bahwa orang tua pegang certain power gitu dalam pengasuhan, tapi bagaimana cara kita mengelola power kita itu jadi model buat anak juga kan, untuk wajar nggak wajarnya. Jadi mungkin bisa jadi anaknya bukan sengaja melakukan kesalahan tersebut, tapi buat dia itu situasi yang wajar karena di rumah sering banget kayak gitu. Jadi kalau marah nih, iya kan, dimarahin. Jadi gue sering banget lihat, bahkan mungkin sih apalagi kalau kita ngomongin bullying itu kan baru kelihatan bertarget banget tuh di 7-8 tahun karena mereka udah mulai ngerti power gitu. Kalau sebelumnya tuh masih sengaja-sengaja enggak gitu kan, nggak jelas gitu. Nah itu kan udah ke pembiasaan banget, mereka juga nggak tahu kalau mereka ngebully anak. Misalnya dia bisa ngomong tapi kan dia aneh mah gitu. Mungkin kita sering ngomong di depan dia, itu orang aneh banget jangan ditemenin gitu. Nah itu kan jadi itu sih, itu adalah fondasi pertama, kita ngerti dulu nih kita tuh terganggunya seperti apa. Kalau kita nggak suka sama orang atau sesuatu, bagaimana cara kita ngekspresiinnya dan disiplinnya gitu. Terus itu dari mulai model behavior sampai parenting kita kayak gimana. Kemudian juga ini sih kita harus punya boundary yang jelas ke anak gitu, karena ini juga jadi masalah gitu. Jadi ngajarin anaknya untuk nggak terbully juga dan bisa membuli kapan kita bilang enggak, kapan kita bilang iya, kapan kita tahu oh kalau memang anak kita salah ya kita bilang dia salah. Kan kadang ada yang mungkin karena terlalu sayang jadi kita nggak bilang gitu, atau karena terlalu cuek ya? Iya enggak kok nggak apa-apa gitu ya. Jadi tapi ya tetap anak harus tahu, misalnya kayak ya mau anak gue 2 tahun gitu, apalagi kan 2 tahun tuh lagi belum bisa menahan jiwanya gitu ya. Kalau dia marah dia lempar atau kayak mukul gitu ya, tetap gue harus bilang kayak itu sakit dipukul tuh, atau kita nggak memberikan reward pada perilaku tersebut, nggak boleh mukul atau apa, tuh tetap kita harus ngomongkan. Jadi jangan hesitan untuk bilang tidak pada saat kita harus bilang tidak. Karena gue juga sering mendapati katanya jangan bilang enggak mbak, loh ada hal yang anak harus ngerti jelas itu enggak loh, nggak boleh gitu. Itu boundaries yang sangat nyata harus ditanamkan. Terus juga kenapa, karena ini jangan sampai anak kita tuh ngerasa entitled juga dir. Jadi misalnya kita kebanyakan nggak pernah memfeedback atau kita muji doang gitu anaknya, jadi dia ngerasa yang oke banget dia gitu kan. Nah jadi kalau ada, nah itu juga maksudnya itu kan terbuild juga ya gitu. Jadi untuk anak juga tahu oke dia bagusnya apa, tapi orang lain juga ada bagusnya. Terus kayak boundariesnya sampai semana gitu. Itu sih beberapa. Jadi bagaimana kita memodelkan perilaku kita berelasi dengan orang lain yang pertama, kedua parenting kita terutama pada saat pendisiplinan seperti apa, dan juga relasi parenting sehari-hari sih, seberapa sering kita berkontak emosional dengan anak. Kemudian tadi itu kita harus pasang
boundary yang jelas. Kalau emang itu bukan value keluarga kita yang baik, ya kita harus bilang gitu. Dan supaya mencegah anaknya jadi entitled atau malah jadi nggak bisa speak up sendiri tentang apa kebutuhan dia gitu. Oke, ini gue udah mulai panik nih sebenarnya. Berarti ada beberapa hal yang memang udah agak alert nih ya, karena memang ya yang bisa kita ketahui bersama ya bahwa toddler di usia 2-3 tahun itu memang dibutuhkan jiwa luar biasa dari ibu untuk tidak meledak di itu ya gitu. Nah, terus Sas, tadi kita udah bahas nih ya, maksudnya fondasinya kurang lebih gimana. Nah, tapi values apa sih yang kurang lebih kita bisa tanamkan ke anak juga supaya mudah-mudahan anak tuh tidak menjadi korban bully atau buruknya lagi kalau bisa jangan jadi si pembuli ini gitu. Kalau values tuh banyak ya diri sebenarnya, bahkan kayak maksudnya ini kan karena researchnya masih ongoing terus, tapi ada beberapa yang paling pasti kan memang pasti kita ngajarin empati ya gitu, bagaimana kita juga mikirin orang tuh kebutuhannya, perasaannya gimana, bagaimana gitu, nggak cuma tentang kebutuhan kita sendiri. Jadi empati goes along with respect also, sama orang tuh kayak gimana gitu kan, itu kan yang harus kita tanemin tapi pelan-pelan. Nah, ketika kita ngomong empati kan dia baru tumbuh di umur berapa tuh? Maksudnya udah ada tapi baru mulai bisa mungkin agak lebih mateng pas 4 tahunan, 5 tahunan untuk misalnya itu bahkan baru sharing gitu ya. Tapi kita bisa kenalin mula-mula kalau yang anaknya masih kecil-kecil kayak teman-teman di workplace, mungkin anak gue gitu ya. Tahu dulu aja jenis-jenis emosi itu kayak gimana. Nah, jadi dia tahu kalau dia marah yang biasanya kayak anak gue misalnya mukul kalau nggak tahan ya nggak apa-apa, namanya juga anak 2 tahun, tapi kita tanya kamu marah ya, supaya dia bisa bilang next time gitu gimana. Jadi dia bisa lihat ekspresi orang. Itu menurut kamu kalau orang misalnya ada teman kamu mainannya diambil dia nangis, dia ngerasanya apa? Itu kan empati pemula banget kan, dia bisa tahu dari situ gitu. Terus juga kita suka fokus terhadap milestones anak kita, achievement dia tuh kayak gimana, yang akademik atau yang maksudnya yang apa ya, yang kita bisa wah nih dia udah bisa ngitung, dia udah bisa apa, tapi kita lupa pamer, istilahnya bukan pamer sih, kita lupa ngasih dia poin kalau dia berbuat baik gitu, kindness. Kayak misalnya dia ngebantuin orang, bawain minum, atau kayak kalau temennya sakit tuh di apa namanya, atau kalau kita sakit dia puk jangan nangis ya mami atau apa gitu. Kita lupa ngasih tahu bahwa kindness is actually very important gitu. Cuman orang menganggap kindness itu tuh udah situasi yang wajar, jadi udah dari lahir lo harusnya tahu gitu. Tapi kan ini masa-masa di mana anak lah ya itu perlu dikasih tahu kalau itu juga achievement, kalau itu hal yang baik juga untuk kamu miliki, itu value yang oke juga kamu miliki. Begitu kita ngomongin kindness kan masuk di dalamnya toleransi terhadap keberagaman. Mau teman kamu misalnya kulitnya warnanya beda, rambutnya warnanya beda, cara berbahasanya mungkin juga beda, ya it's okay, emang orang tuh beda-beda gitu kan. Itu yang penting juga sih untuk dimiliki. Sama cara assertiveness, gimana sih caranya kalau kita nggak suka sama orang, misalnya kita nggak nyaman sama orang, whether kita jadi pingin bully atau kita mau jadi dibully, ya kita harus bisa ngomong gue tuh nggak suka sama lo nih, soalnya mungkin atau ngomongnya mungkin gue nggak nyaman karena kok kemarin pas gue melakukan ini lo melakukan itu kan kalau kita udah gede ya, kita aja gede asertif aja susah kan dir, kayak kadang-kadang kita takut teman kita baper dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang berantem ya. Iya gitu, jadi kadang kita dibully juga kita nggak sadar gitu. Jadi kayak emang kita harus tahu juga sih caranya si asertif ini. Sama mungkin kalau gue malah terakhir gue juga concern sama bagaimana anak atau kita melihat comparison itu sendiri itu seperti apa, atau membandingkan. Jadi kadang kan memang ada bawaan yang kita tuh lebih kompetitif daripada orang lain atau anak gitu ya. Nah kalau kita terlalu kompetitif atau anak yang terlalu kompetitif, fokus dia kan akan di dia sendiri nih, karena kompetitif kan it's about winning or losing kan. Itu juga menjebak dia bisa bully orang gitu, karena apalagi kalau itu bisa menerabas dia gitu. Nah ini yang penting diberitahu bahwa kalau kita mau compare sama orang, entah dia compare lebih, ada sesuatu yang lebih dari dia atau kurang dari dia, itu untuk dua tujuan. Yang lebih buat menginspirasi kita untuk lebih baik, yang kurang buat membuat kita merasa bersyukur, bukan buat kita tindas. Dua-duanya gitu. Nah itu menurut gue termasuk salah satu yang penting sih. Jadi it's okay to be competitive, tapi harus tahu batasannya sampai mana, dan ketika kita comparing batasannya sampai mana. Itu beberapa value yang gue baca cukup signifikan ya untuk kondisi ini. Karena memang penelitian-penelitian tentang bullying itu, kalau si pembulinya ditanya, mereka sama sekali nggak, mereka juga antara mereka tahu itu salah,
tapi mereka terusin karena mereka dapat kepuasan dari situ gitu, misalnya kayak kepuasan dari menggosipkan orang atau musuhin orang, dia ngerasa lega, atau dia bahkan nggak tahu kalau itu situasi yang salah karena ya emang temennya aja aneh, temennya aja ini gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari dua kacamata itu, si bullier ini kadang juga nggak sadar dia membuli gitu. Oh, oke. Wah, ini eye opening banget sih. Gue jadi ya pertama tadi memang adalah ini ya, maksudnya reminder lagi nih buat gue dan juga mungkin untuk teman workplay yang mendengar, memang sebenarnya fondasi di rumah itulah yang menjadi apa ya, titik tumpu nanti anak-anak nih bertumbuhnya akan menjadi karakter yang seperti apa gitu. Pasti kan kita juga sebagai orang tua punya harapan besar lah sama anak ya. Maksudnya pengen anak kita jadi anak yang baik, yang berempati gitu. Nah, tapi memang ya bersakit-sakit dahulu ya di rumah. Memang kita harus bisa dulu nih untuk implementasi memang kebiasaan-kebiasaan baik, dan juga tadi ya kita bisa melabel perasaan anak itu ya Sas ya, supaya mereka juga tahu apa yang mereka rasakan gitu. Dan I think it's okay to make mistakes sih, Dir. Kadang kita kan gak bisa sempurna. Justru kalau kita misalnya minta maaf, kita tahu yang harus dibenerin apa, ya anak akan belajar itu juga gitu. Jadi ya gak mungkin lah, Dir, gue gak pernah marah gitu. Iya. Iya kan? Iya. Itu manusiawi Gitu. banget ya, psikolog aja bisa marah ya, karena itu memang harfiahnya begitu ya Sas ya. Benar, iya. Oke, Sas, thank you banget ya udah sharing-sharing hari ini. Semoga juga ilmunya bermanfaat untuk teman workplay yang mendengarkan, dan semoga kita bisa terus jadi orang tua yang bisa menjadi contoh terbaik untuk anak. Amin. Sama-sama. Thank you. Amin. Thank you.